he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised he will always be there, he's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised he will always be there, he's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised he will always be there. Allahu Akbar, 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 so when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy. Selamat datang kepada Dr. Gigi Edward Syah Amirtan Malayu dan Dr. Gigi Doni Suwoyo selaku perwakilan dari pengurus wilayah PDGI Jawa Timur. Izin kita mulai acara nggih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah PDGI Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gigi Edward Syah Amirtan Malayu serta Dr. Gigi Doni Suwoyo. Yang terhormat Ketua PDGI Cabang Lamongan Dr. Gigi Sri Murningsih. Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat dan rezeki untuk berkumpul dalam acara musyawarah cabang PDGI Cabang Lamongan serta seminar ilmiah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat doa, acara yang kelima rapat umum anggota, acara yang keenam sambutan ketua PDGI terpilih, dan acara yang ketujuh adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah Ummul Kitab. Ala hadiniyah Al-Fatihah.
Terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya disusul dengan lagu himne PDGI. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengwil Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gigi Edward Syah Amir Tan Malayu. Pada Dr. Gigi Edward Syah Amir Tan Malayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Cabang PDG Lamongan, Dr. Gigi Siti Murningsih, serta rekan saya dari Pengwil, ya, Dr. Gigi Doni Suwoyo, yang di depan itu ya. Kalau mau kenalan bisa berdiri, Mas Doni. Ya, jadi Pengwil 2 orang, saya dengan Mas Doni. Ganteng orangnya ya. Ya, kalau mau daftar bisa ya. Jawab sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, seperti biasa, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat hidayah inayah. Ialah kita dapat berkumpul di ruang Lesung si Panji, ya, si Panji yang sejuk, ya, dan indah ini, bersama dengan seluruh sejawat sekalian di Kabupaten Lamongan ini, dalam rangka pelaksanaan musyawarah cabang PDG cabang lingkungan, dan juga biar tentang tata laksana pembagian hotel dan yang boleh langsung, ya, begitu. Yang kedua, perkenalkan saya menyampaikan permohonan maaf, ya, Ketua Cabang, Ketua Pengwil PDG Jawa Timur. Sekarang ini ada 2 ketua, ya. Yang satu ketua periode tahun 2014 sampai dengan 2022, yaitu Dr. Gigi Yahya, Magister Kesehatan. Yang kedua Dr. Gigi Sumartono, ya, sebagai ketua terpilih. Hanya saja karena masih belum dilantik, maka kegiatan PDGI di wilayah Jawa Timur masih dikendalikan oleh Dr. Yahya. Gitu, ya. Beliau tidak dapat hadir karena pada waktu yang bersamaan sekarang ini ada raker di PB PDGI di Jakarta. Yang kedua, beliau berpesan bahwa mustajab ini dapat terlaksana dengan baik dalam suasana kekeluargaan. Diharapkan nantinya akan mampu memilih ketua yang baru dengan nafas yang baru, dengan semangat yang baru, bersama seluruh jajaran PDG di Kabupaten Lamongan ini untuk menapak kemajuan PDG yang lebih baik lagi. Kita harus selalu lebih baik dan lebih lagi. Untuk itu maka beliau menunjuk saya untuk mewakili Pengwil, ya. Sebenarnya saya menolak sebenarnya, ya. Maaf. Kemarin saya menolak untuk ditunjuk karena saya sebenarnya sama dengan teman-teman sekalian. Saya ini anggota biasa, ya. Anggota biasa di
cabang Lamongan ini ya. Sama dengan Jawa yang lainnya, tapi beliau mempunyai pertimbangan lain ya. Ya kalau sudah punya pertimbangan, punya niat Pak Yahya itu sudah rodok angel ditekuk ya. Akhirnya ya sudah, saya berangkat saja ya, dengan harapan bisa mewarnai lah ya PMPD ini agar pelaksanaan musyawarah cabang di PDKI cabang Lamongan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Harapannya ke depan nantinya adalah ketua yang baru akan dapat membawa PDKI ini ya, menjadi pelindung ya, pengayom bagi para dokter gigi ya. Karena sekarang zamannya sudah mulai berubah, sudah banyak masyarakat yang lebih pintar, merasa pintar, banyak ya, banyak tuntutan terhadap para dokter, termasuk dokter gigi ya. Kalau di Lamongan masih belum ya, di Surabaya sudah banyak ya, sudah banyak kita menangani kasus-kasus yang terkait dengan dokter gigi juga ya. Hal tersebut akan dapat kita eliminir, kita kurangi semaksimal mungkin apabila di antara kita ada kekompakan ya. Kalau kita kompak ya, tidak saling menjelekkan ya, saling melindungi satu sama lain di antara para dokter gigi ini, tentunya hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Nah ini tugas PDKI adalah memperkuat rasa persatuan kesatuan ya, di antara kita semua ini, biar kita ya, supaya tidak terjadi tuntutan-tuntutan seperti itu ya. Tingkatkan rasa persaudaraan ya. Rasa persaudaraan di antara dokter yang telah diucapkan atau dicanangkan oleh Hippocrates 2500 tahun yang lalu ya, bahwasanya dokter gigi dokter ini pada dasarnya sejatinya adalah bersaudara, sesama saudara. Sesama saudara tentunya tidak akan saling menjelekkan, saling merugikan, saling menuntut dan sebagainya. Itu. Yang kedua, diharapkan dapat membawa PDKI ini ke arah yang lebih maju, lebih banyak kegiatannya, lebih bermanfaat bagi masyarakatnya. Itu ya. Yang ketiga, diharap dapat juga mampu menjawab tantangan zaman ya. Sekarang ini zaman sudah jauh maju, berbeda ya. Dengan adanya IT sekarang ini masuk ke era milenium ya. Milenium 4.0 dan 5.0 ya. Apa itu era milenium 4.0 dan 5.0? Yaitu era di mana banyak pekerjaan profesional digantikan oleh robot, atau namanya era robotik ya. Termasuk di dalamnya tentunya adalah pekerjaan dokter gigi juga bisa nantinya digantikan oleh robot yang memiliki kecerdasan artifisial yang tinggi. Sekarang itu demikian ya. Kalau di bidang kedokteran gigi, mungkin robot-robot itu mampu melakukan perawatan gigi, mampu melakukan filling atau tambalan gigi, mampu melakukan pencabutan gigi dan lain sebagainya. Di kedokteran sudah mulai ada yang demikian, termasuk mampu melakukan tindakan-tindakan diagnostik ya, dengan hasil yang jauh lebih akurat. Dan yang terakhir adalah
mampu mensejahterakan para anggotanya. PDGI diharapkan berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sekarang ini di Jawa Timur sudah dibentuk koperasi, ya, koperasi untuk dokter gigi seluruh Jawa Timur. Kemarin di launching PDGI Mall, yang hadir dari Lamongan dokter gigi Doni ya. Dokter gigi Doni, oh ya, dengan Andina, oh ya, alhamdulillah ada 2 orang dokter gigi dari Lamongan ya, hadir di Hotel Novotel ya, dan itu akan terus kita sosialisasikan ya, baik secara offline maupun nantinya juga secara online. Kita akan keliling Jawa Timur agar ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan para dokter gigi, memudahkan para dokter gigi di dalam melaksanakan praktek kesehariannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, harapan-harapan dari Bengwil PDGI Jawa Timur. Harapan kita mudah-mudahan nanti kita dapat memilih ketua baru yang akan dapat membawa kita ke arah yang jauh lebih baik lagi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, ya, sekaligus laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Ketua Satuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Lamongan, Dokter Gigi Siti Murningsih. Kepada Dokter Gigi Siti Murningsih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Ketua Pengwil, PDGI Pengwil Jatim atau yang mewakili di sini diwakili oleh Dokter Gigi Edward Syah Amir beserta Dokter Gigi Doni Suwoyo. Cuma kaget kalau ada Pak Doni di sini. Ye, makanan nanti harus tersedia. Jadi tolong seksi konsumsi di mana ya? Mana seksi konsumsinya? Nah, di belakang. Jangan lupa nasi boranan. Sudah pesan dari jauh-jauh hari, ye. Bukan buronan ya. Terima kasih. Juga yang sangat-sangat saya cintai, Jawat Dokter Gigi, anggota PDGI Cabang Lamongan yang semakin lama semakin cantik-cantik, semakin kinyis-kinyis, yang kakung juga semakin ganteng-ganteng. Ini Bu Imu sudah melepas kangen pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun untuk mengadakan acara Muscap PDGI Cabang Lamongan dan seminar tata laksana bedah musikel dan eksisi epulit ya. Tidak bisa baca sebetulnya. Salawat serta salam senantiasa mohon maaf ada gangguan teknis. Iya, ngerti sing sambutan ke Arto gitu. Jadi dikai sinyal aja suwe-suwe Bu Imu, nganging-nganging ya, jangan cepet ya. Salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Jawab yang berbahagia. Pertama-tama saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama yaitu Ketua PDGI Pengwil Jatim atau wakil yang di sini diwakili oleh Dokter Gigi Edward Syah Amir dan Dokter Gigi Doni Suwoyo yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Muscap kali ini. Dan yang kedua yaitu saya ucapkan terima kasih kepada panitia persiapan Muscap dan seminar
yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan yang ketiga tentunya terima kasih untuk sejawat PDGI Cabang Lamongan yang sudah menghadiri dan mensukseskan acara Muscap pada hari ini. Sejawat yang berbahagia, walaupun Syawal telah berlalu, izinkanlah Bu Imung menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku Bu Imung yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya selama Bu Imung mengabdi sebagai Ketua PDGI Cabang Lamongan periode 2022-2025. Hari ini kita belajar berorganisasi dengan menyelenggarakan muscap secara demokrasi. Semoga sejawat bisa mengikuti muscap ini dari awal sampai akhir acara nanti yang akan ditutup dengan seminar. Sejawat yang berbahagia, hanya sedikit pesan dari saya. Selaku Ketua PDGI Cabang Lamongan periode 2017-2022, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi Ketua PDGI Cabang Lamongan periode 2022-2025. Tolong hargai, hormati beliau, dukunglah program-program ketua terpilih nantinya, baik itu senior maupun junior. Sekali lagi saya titip, hormati, hargai beliau. Entah nanti yang terpilih itu junior dari penjenengan semua ataupun itu senior dari penjenengan semua. Kalau dulu mungkin ada amanah Pak Ed untuk saya karena mungkin itu senior, ya Pak Ed mengamanahkan kepada Bu Imung, wah karena Bu Imung waktu itu senior. Tapi untuk saat ini monggo kita belajar berdemokrasi. Junior boleh menjadi balon, senior boleh menjadi balon. Tidak ada gap, tidak ada dusta di antara kita. Koyok lagu nih Bruri. Bruri ya itu ya. Tidak ada dusta di antara kita. Akhir kata saya ucapkan selamat berucap dengan santun dan elegan. Ada sedikit pantun mungkin bisa diresapi. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar, ya. Jadi hari ini kita mulai belajar untuk berdemokrasi, berorganisasi yang benar, yang santun, yang elegan. Untuk laporan LPG sebenarnya saya dituntut untuk melakukan laporan LPG pada saat nanti KPU yang bersidang. Jadi sedikit ada mungkin keterangan dari Bu Imung yang sudah melanglang buana bersama Pak Edward, Pak Doni mulai dari Kongres Medan itu untuk muscap kita adopt dari Kongres. Jadi semua induknya, semua yang ada yang akan dibacakan oleh U itu dasarnya dari Kongres Balikpapan April kemarin. Jadi kita tidak asal membuat, tidak ada rekayasa di dalamnya. Semua ada saksi dari peninjau, ada Pak Edward dan Pak Doni. Seandainya toh itu kita melenceng dari Kongres, kita semuanya berdasarkan Kongres, mulai dari tatib dan segala macam. Nanti di acara ini diawali dengan oleh KPU yang sudah saya buatkan skep, di mana diketuai oleh Bu Yulita yang kemarin sudah sempat saya share. Nanti akan memimpin jalannya muscap kali ini. Untuk ketua KPU dan anggota yang terhormat, mohon maaf untuk LPG dan segala macam.
harusnya saya tampil nanti, tapi nek bolak-balik munggah mudun iku Bu Imung wedi tiba, saiki pun sepuh dadi ya menyisan aja nggih. Karena memang mohon maaf sekali lagi untuk yang LPG di masa pandemi saya terus terang tidak banyak kegiatan karena memang mohon maaf sekali lagi keterbatasan. Bu Imung waktu itu posisi sudah ada di Surabaya dan mempunyai status baru yaitu MC. Jadi ngomong cucu HP nih rebutan ambek putu. Jadi mohon maaf kegiatan kita memang minimal banget. Yang sebelum pandemi acara besar yaitu tanggal 8 Januari yaitu Baksos di MI Murni Sunan Derajat yang seperti tayangan sempat tadi ditayangkan itu sebelum pandemi kita bisa melaksanakan. Tapi setelahnya itu kita melakukan hanya ada satu tanggal 18 Juni 2019 kita masih mengadakan halal bihalal tatap muka di Sport Center LSD. Nih. Terus tanggal 19 Juni kita sudah mengadakan kegiatan via Zoom. Ada halal bihalal sekalian kalau nggak salah waktu itu menerangkan tentang hasil-hasil rapat dengan PB tentang perpanjangan ketua cabang sampai tidak terbatas karena adanya force major. Waktu itu saya terangkan sekalian tapi via Zoom. Dan yang terakhir kalinya kita sempat memberanikan diri untuk bertatap muka yaitu dengan acara halal bihalal dan pertemuan rutin di rumah makan Akila Lamongan. Saya kira itu ketua KPU, semoga ketua KPU menyetujui LPG ini. Bagaimana Bu Ketua? Bagaimana anggota yang lain? Apakah itu Bu Imung mengada-ada atau memang pancene Bu Imung isoe cuma samono karena memang cuma sedikit karena pandemi waktu itu. Bagaimana? Monggo, setuju atau tidak? Yuk. Yang keras dong, Bu Imung di sini sudah teriak-teriak kok. Disetujui enggak? Soalnya kalau enggak disetujui Bu Imung enggak turun ini. Aku kudu laporan, mana golek-golek acara, mana. Monggo, setuju enggak ini laporannya Bu Imung? Ayo, palune ya, kan diketuk Ibu Ketua, Rek, palune. Tok ngono ya. Terima kasih diketok diri oleh ketua cabang karena ketua KPU-nya belum naik dan LPG-nya sudah dilaporkan lebih dahulu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, kekurangan milik kita semua. Demikian pula saya selaku penanggung jawab acara musdab dan seminar ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada sesuatu atau kekurangan-kekurangan di sana sini. Akhirul kalam billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yakni doa. Kepada Dr. Gigi Randy Abritama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akan memimpin doa pada pagi hari ini secara Islam. Untuk teman-teman sejawat yang beragama selain Islam, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara muscap dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni rapat umum anggota yang akan dipimpin oleh Ketua KPU. Marilah kita ikuti acara ini dengan baik dan hikmat. Kepada Dr. Gigi Yulita Dwi Poraktati, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang ada di hadapan kita semua, Bapak Ibu sekalian, Ketua KPU yang pertama, Ketua Dr. Gigi Yulita Dwi Poraktati, Sekretaris Dr. Gigi Rio Jeffrey Sudarko, anggotanya Dr. Gigi Puji Haryani, Dr. Gigi Doni Budianto, dan Dr. Gigi Umi Herawati. Kepada tim KPU, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Edward Shah Amir dan Dr. Gigi Doni Suwoyo dari Pengwil, perwakilan dari Perwil. Kemudian yang terhormat Dr. Gigi Siti Murningsih yang pada saat ini posisinya sebagai ketua lama. Belum nggih? Oh, belum diketok nggih. Insya Allah. Mantan kan enggak apa-apa nanti. Nggih. Kemudian yang terhormat juga teman-teman TS Panitia yang telah bersusah payah dalam hal persiapan untuk pelaksanaan musyab. Yang terhormat juga semua TS, Dr. Gigi, anggota PDGI cabang Lamongan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka belajar demokrasi, karena kita baru pertama untuk pemilihan Ketua PDGI cabang Lamongan. Kita bersyukur pada saat ini karena kita sudah ada kesempatan untuk belajar bagaimana berdemokrasi. Mungkin nanti karena ada Pengwil di sini, kami mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan banyak kekurangan, karena terus terang kami baru pertama Bapak. Dan apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang kami tidak tahu karena kami juga belajar, kami mohon untuk Pengwil bisa menjembatani apa yang teman-teman inginkan. Kita mulai saja. Pertama adalah saya akan bacakan tata tertib musyawarah cabang PDGI cabang Lamongan. Dari pertama adalah landasan hukumnya. Landasan hukumnya adalah pertama, Kongres Balikpapan tahun 2022, yang kedua anggaran dasar PDGI, yang ketiga adalah anggaran rumah tangga PDGI tentang pengurus cabang. Bab 2, ketentuan pokok. Pasal 2, Muscap tahun 2022 merupakan rapat anggota tertinggi dan di tingkat cabang. Kedua, diadakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Kongres. Dan yang ketiga adalah apabila dalam satu periode tidak dilaksanakan musjab, maka cabang yang bersangkutan akan dibekukan. Jadi kenapa kita jangan terpaksa harus mengadakan kongres, karena kalau tidak nasib panjenengan semua nanti akan terkatung-katung. Pasal ketiga adalah tujuan dan wewenangnya meminta pertanggungjawaban pengurus cabang lama. Dan kedua, memilih ketua pengurus cabang Lamongan periode 2022-2025. Bab 3, ketentuan umum. Sebelum muscap, pengurus cabang harus memberitahukan kepada Pengwil Jawa Timur. Ini sudah dilakukan. Muscap diselenggarakan dengan
oleh pengurus cabang bersama panitia pelaksana yang dibentuk oleh pengurus cabang melalui surat tugas. Yang ketiga, pelaksana Musyab hanya bertanggung jawab dalam segi teknis. Musyab dihadiri oleh pengurus cabang dan anggota cabang. 5. Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara setelah memenuhi persyaratan. Musyab dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka musyab akan diundur 1 kali 60 menit dan sesudahnya musyab dianggap sah dengan anggota yang hadir. Alhamdulillah pada saat ini sudah lebih dari separuh. Kemudian sidang pleno 1 dipimpin oleh KPU yang dibentuk oleh pengurus cabang melalui surat tugas. Jadi kami itu sudah menerima surat tugas kemarin. Kemudian KPU bertugas membahas dan menetapkan tata tertib musyab, menetapkan bakal calon ketua. Jadi jangan salah bahwa musyab pleno pertama hanya menetapkan bakal calon ketua. Kemudian mengesahkan laporan pertanggungjawaban. Yang 9 adalah presidium. Jadi setelah nanti pleno 1 selesai, akan dibentuk presidium untuk pleno kedua. Presidium dipilih peserta musyab yang terdiri dari 1 anggota KPU dan 2 dari peserta. Ya, dari 2 nanti diambil dari peserta musyab. Yang ke-10, hasil musyawarah cabang pengurus harus dilaporkan ke PB PDGI. Pasal 5, kriteria calon. Kriteria calon ketua pengurus: 1. Syarat administrasi, 1. Mempunyai KTP, 2. KTA PDGI, 3. STR, 4. Dukungan minimal 10 anggota, dan 5. Visi misi. Selanjutnya, syarat umumnya: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Berjiwa Pancasila, 3. Taat kepada Undang-Undang Dasar 45, 5. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jawa Timur. 4. 5. Anggota biasa dari PDGI. Selanjutnya, mempunyai surat tanda registrasi yang masih berlaku. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah mendapat sanksi pidana, etik, dan disiplin. Selanjutnya, bersedia menandatangani fakta integritas. Bakal calon wajib hadir saat musyab. Syarat khusus: 1. Sanggup menjadi ketua PDGI. Yang kedua, mempunyai waktu luang dan cukup untuk menghadiri seluruh kegiatan Pengcap PDGI Lamongan. Selanjutnya, jujur dan adil, punya sifat kepemimpinan dan pengayom, bisa berkomunikasi 2 arah, bisa bekerja sama dengan pengurus PDGI cabang Lamongan maupun Pengwil Jawa Timur. Selanjutnya, mempunyai wawasan dan link jaringan pertemanan yang luas. Pasal 6, jenis persidangan. Sidang pleno dihadiri oleh semua anggota cabang. Sidang pleno bersifat terbuka. Setiap anggota memiliki hak suara dan hak bicara. Pasal 7, pimpinan sidang. Sidang pleno dipimpin oleh KPU. Sidang pleno 1. Sidang pleno 2 selanjutnya dipimpin oleh presidium. Pasal 8, keputusan sidang pleno, penetapan forum sidang, tata tertib musyab, dan anggota pimpinan sidang. Kedua, penetapan presidium terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Penetapan laporan penghitungan suara untuk pemilihan ketua pengurus cabang 2022 dan 2025. Yang keempat,
penetapan ketua terpilih sebagai ketua pengurus cabang 2022 dan 2025 berdasarkan penghitungan suara. Pasal 9, tata cara persidangan. Ketua sidang dan peserta sidang berkewajiban menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan. Kedua, peserta sidang mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan cara yang santun demi kepentingan perkumpulan. 3, setiap berakhirnya persidangan harus dibuat berita acara dan ditandatangani oleh panitia pelaksana dan presidium. 4, persidangan harus sesuai waktu yang telah dialokasikan. Pasal 10, tata cara pengambilan keputusan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila persidangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan jalan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Mekanisme pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak untuk pemilihan ketua pengurus cabang adalah sebagai berikut. Presidium menerima usulan nama calon ketua pengurus cabang periode 2022 sampai 2025 dari KPU. Presidium mengumumkan nama calon kepada semua calon ketua cabang kepada anggota, kepada peserta. 2, pelaksanaan pemilihan dengan pengambilan suara terbanyak dari semua calon dengan menuliskan nama calon melalui kertas suara sesuai jumlah anggota yang hadir. Selanjutnya, presidium melakukan penghitungan suara secara terbuka. Suara terbanyak pertama akan dinyatakan sebagai ketua baru. Bab 6, ketentuan penutup, pasal 11. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan sidang. Kemudian yang kedua, tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketua Dr. Gigi Yulita Diperpati dengan sekretaris Dr. Gigi Rio Jeffrey Sudarko. Terima kasih. Jadi teman sejawat semua, sidang pleno ini hanya menetapkan bakal calon ketua. Nah, karena semua anggota PDGI Cabang Lamongan berhak dan mempunyai suara, bisa dipilih dan bisa memilih, kita florkan saja. Oke, terima kasih. Setelah saya bacakan tata tertib yang dasarnya dari Kongres Balikpapan, secara resmi tata tertib, kira-kira setuju apa enggak? Oke, saya buka. Terima kasih. Kita mulai saja. Jadi pleno pertama adalah hanya pemilihan bakal calon. Siapapun berhak untuk menjadi calon. Yang penting beliau adalah benar-benar memenuhi persyaratan dari persyaratan bakal calon tadi. Kita dengan terbuka, mungkin ada masukan dari teman-teman. Karena di sini, dari teman-teman ada yang mau mengusulkan, monggo. Dengan syarat harus 10 suara kita masukkan sebagai bakal calon. Mungkin dari sebelah kanan, monggo. Tolong sekretaris. Coba yang pro Pak Mahmudi. Ayo monggo yang pro Pak Mahmudi. Enggak apa-apa. Dihitung, tolong bantu Mbak. Ada berapa? Maaf karena kita belajar, monggo. Tolong dibantu menghitung. Ya, jadi ngapunten untuk adik-adik saya karena memang banyak sekali Pak Ed yang baru, ini belum kenal sama yang sudah senior. Ini Pak Mahmudi, monggo.
Ya. Iya, apanya? Gimana? Nanti kalau sudah pemilihan voting, ini hanya calon saja. Iya, ini sudah ditulis, Mbak. Sudah ditulis, Mbak. Iya. Jadi begini, nggih. Jadi untuk pemilihan calon ini bisa saja teman-teman yang baru tidak memilih. Bisa saja, tapi saya harap semua bisa memilih. Jadi kalau misalkan saya tuh belum kenal wes tak menengai, tidak apa-apa. Tapi pada waktu pemilihan nanti, pada waktu suara, saya harapkan semua memberikan suaranya. Nggih, kalau nanti pemilihan suara. Sungkan G. Oke. Jadi ini masukan, enggak apa-apa karena di sini tidak diatur. Ngapunten, enggak apa-apa. Karena ini tidak diatur, monggo mungkin panitia saya bisa dibantu karena teman-teman rupanya karena belajar mintanya ono sing isin monggo. Minta tolong monggo. Tidak apa-apa Ibu Bulita, terima kasih masukannya. Karena memang ada dua opsi, makanya saya tawarkan. Iya, karena ini baru belajar mungkin sungkan, tidak apa-apa. Monggo dikasih. Tapi saya minta untuk yang membantu di sini, yang hadir berapa Mas? Tolong nanti semua kertas suara harus ada di sini. Oke? Jadi saya hitung semua ada di sini berapa orang, kertas yang kembali harus berapa orang. Iya. Jadi ini bukan suara untuk pemilihan, ini hanya calon. Jadi kemungkinan ada lebih dari 2-3 calon. Monggo. Bakal calon, nggih. Untuk panitia yang pendaftaran, dari panitia minta tolong untuk pendaftaran ada berapa orang yang hadir? Di luar pendaftaran? Mbak Nia, minta tolong untuk yang pendaftaran ada berapa orang yang hadir hari ini? Yang pendaftaran juga bisa memilih langsung loh kertasnya. Saya juga bisa kertas. Oke. Sini juga Bu Puji. Di sini semua. Boleh. Oke. Ya. Nanti akan saya kasih waktu 10 menit, 5 menit, monggo, siap nggih? 5 menit dikembalikan lagi ke Mas Rio. Yang di luar juga berhak untuk memberikan suaranya. Nggih. Yang sudah monggo nanti dikembalikan. Jadi yang hadir hari ini adalah 71 orang, alhamdulillah. Monggo teman-teman yang merasa belum menyetor, monggo dimajukan ke depan biar genep. Ya. Pak Ed, nggak kasih kertas Pak Ed. Nanti kok ya kosongan, kertas kosongnya dikembalikan aja, tidak apa-apa. Iya, kertas kosongnya dikembalikan biar tahu jumlahnya Pak Ed. Jadi teman-teman, ya, terutama yang baru-baru,
Kalaupun tidak memilih, saya minta kertasnya dikembalikan, Ge. Ya, jadi biar enggak ya, oke, ditaruh sini. Ini sudah kembali. Oke, sudah semua? Ada yang belum? Kosong tetap dikembalikan. Ibu Ketua KPU izin memberikan pengumuman sedikit. Bagi sejawat yang memiliki mobil plat L1093 AAN warna kuning dan warna putih Pajero S1451BU, mohon untuk memindahkan mobilnya atau bisa nitip kuncinya buat dipindahkan. Terima kasih. Kita mulai menghitung, guys. Ternyata yang hadir berapa, Mbak? 73 orang. Jadi yang di sini absen dengan sini 73, nggih. Ada yang belum nyetor? Mungkin nanti nggak absen lupa. Sampun, nggih. Siapa yang baru datang, Mbaknya? Baru datang. Oke. Ngapunten teman-teman, kita hanya memilih bakal calon. Kami karena tidak bisa memutuskan, Pak Edward mengendari pengambil ini ada yang memilih 2 nama Pak Ed Pripun. Ternyata ada yang menuliskan 2 nama. Pripun. Apakah sementara ya tidak sah. Jadi kalau 2 nama adalah tidak sah. Oke. Yang lain. Nanti kan gimana? Jadi ada 5 yang tidak sah karena menulis 2 nama. Yang kosong ada berapa, Mas? 3. Ini Bu Puji, Mas Dari sama Bu Umi. Monggo. Kalau iya.
Ini sudah. Jadi nanti ini untuk mempersingkat waktu nggih, nanti kalau ada yang tidak puas bisa mengecek suara di KPU, nggih. Yang jelas dari suara yang masuk, yang di atas 10 adalah mengerucut kepada 2 nama. Yang satu Dr. Gigi Puji Haryani, yang kedua Dr. Gigi Mahmudi. Nggih. Jadi ini mungkin karena ini bukan pemilihan suaranya, kita tidak membacakan. Tapi kalau ada yang nanti bertanya, monggo dicek di KPU. Jadi untuk mempersingkat, sudah kita mengerucut kepada 2 nama pada pagi hari ini. Ada 2 nama bakal calon ketua PDGI. Ya, sebentar, sudah oke? Setuju? Oke? Semua kira-kira ada yang ganjel enggak? Ada yang ingin mengecek, monggo. Enggak apa-apa, karena ini ada suara di sini. Enggak apa-apa dicek. Jumlah ada, tapi kita tidak perlu membacakan, karena menurut aturan cukup dengan 10 sudah bisa menjadi bakal calon ketua PDGI. Oke, karena sudah, sebentar, karena sudah pleno 1, saya nanti untuk berita acara, karena pada pagi hari ini belum sempat ngetik. Yang jelas teman-teman, kita belajar bersama, sudah alhamdulillah sudah berjalan, teman-teman sudah memberikan suaranya. Harapan saya setelah sidang pleno 1 nanti selesai dengan keputusan yang saya bacakan, sidang pleno kedua semua anggota yang hadir untuk memberikan suaranya. Oke? Ya. G. Ya, siap. Saya bacakan lagi tata tertib yang tadi. G. Yang jelas ada 2 suara di sini, ada 2 bakal calon di sini. Iya, belum. G. Sebelum saya saya tanya dulu, apakah beliaunya sudah memenuhi kriteria bakal calon? Perlu saya bacakan lagi, G. Oke, ya, maaf. Oh ya, terima kasih. Jadi teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita sudah mendapatkan 2 nama bakal calon ketua PDGI cabang Lamongan, adalah yang pertama Dr. Gigi Puji Haryani dan yang kedua Dr. Gigi Mahmudi. Secara resmi saya umumkan di sini. Oke, selanjutnya karena syaratnya balon itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah syarat administrasi, nggih. Mungkin bakal calon bisa maju dulu ke depan. Bu Puji enggak apa-apa karena tidak ada yang kenal. Ternyata teman-teman pilih Bu Puji dikira saya nanti. Monggo. Nggih, enggak apa-apa. Jadi kriteria calon ketua pengurus. Jadi sebelum diadakan nanti di pleno kedua adalah berdua ini sudah mempunyai KTP. Nggih, sudah punya KTP nggih. Kemudian KTA PDGI ada. Kemudian STR ada. Didukung oleh 10 pemilih. Sudah oke, sip nggih. Yang ketiga mempunyai visi misi. Nggih, nanti setelah saya bacakan selesai visi misi dibacakan dulu. Kemudian syarat umumnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang 45, warga negara Indonesia berdomisili di Jawa Timur, anggota biasa, kemudian sehat jasmani dan rohani, mempunyai STR, tidak pernah mendapatkan sanksi pidana, bersedia menandatangani fakta integritas, dan hadir di sini. Sudah sah semua nggih? Sah. Kemudian syarat khususnya, sanggup menjadi ketua PDGI. Nah, perlu. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman, mungkin mewakili saya. Bu Puji atau Pak Mahmudi sanggup menjadi ketua PDGI? Monggo. Karena ketua PDGI nanti adalah Monggo, Dokter monggo yang terbanyak mungkin suaranya. Nggih, Pak Mahmudi dulu.
apakah jenengan sanggup menjadi anggota calon ketua PDGI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengwil atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Cabang PDGI Lamongan, yang saya hormati, dan teman-teman sejawat Dr. Gigi se-Kabupaten Lamongan. Jujur saja ini pertanyaan yang sangat mendebarkan Bapak Ibu, sangat mendebarkan, dan jujur saja saya di sini merasa kecil sekali di depan Bapak Ibu karena memang orangnya kecil ya, jadi merasa kecil lagi. Dan kalau melihat sebetulnya Bapak Ibu, saya di sini itu apa ya istilahnya, belum bermimpi jadi ketua PDGI Lamongan, tapi melihat teman-teman yang ngacung tangan tadi kok rasanya ya apa gitu, dan saya merasa ya betul, saya merasa terpanggil. Mungkin teman-teman sudah percaya saya, jadi apa salahnya kalau saya maju jadi ketua, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dr. Gigi Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dari Pengurus Wilayah Jawa Timur, Pak Dr. S. Yang saya hormati teman-teman semua, seperti sudah dibacakan tadi, sebenarnya saya seperti Mas Mahmudi juga ya, belum bermimpi kalau ingin menjadi ketua cabang PDGI cabang Lamongan, ya. Dan di dalam kriteria yang disebutkan memang saya punya KTP, punya STR, punya. Kalau nggak punya STR nggak punya, nggak bisa praktek. Cuman ada beberapa kriteria yang saya merasa sangat berat, ya. Di situ disebutkan bahwa ketua cabang itu harus mempunyai waktu untuk Bapak Ibu semua, waktu untuk pengurus cabang, baik untuk acara yang di cabang maupun acara yang di Pengwil. Dan seperti yang saya sudah tahu, senior kita Bu Imbong pada waktu menjadi ketua PDGI cabang Lamongan itu melanglang buana ke Nusantara, sepojok-pojok Nusantara, mulai dari Aceh, Kalimantan, ya sebelumnya juga Pak Ed juga pernah ke Batam, ke Palembang, ke Balikpapan, Banjarmasin, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua anggota PDGI cabang Lamongan, semua teman sejawat, nggih. Dan saat ini saya sampaikan, saya sepertinya belum waktunya, belum sanggup istilahnya, karena memang ada beberapa kriteria yang persyaratan itu saya tidak mampu untuk memenuhinya. Dan seperti dicatat tertib tadi pasal 9 atau 10, untuk musyawarah cabang itu diutamakan itu musyawarah untuk mufakat, ya Bu ya, betul nggih? Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf untuk yang memilih saya di sini menyampaikan bahwa saya belum tahu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang memilih saya, artinya suaranya akan saya limpahkan atau saya alihkan. Ya. Suaranya saya serahkan ke calon yang terpilih juga. Namanya Dr. Gigi Mahmudi. Demikian, terima kasih. mohon maaf nggih untuk yang memilih saya. Terima kasih atas dukungannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Dan mungkin itu dari saya, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Puji. Sebenarnya harapan kita memang harusnya ada lebih dari satu yang muncul sehingga pembelajaran kita tidak sampai di sini. Tapi ternyata sebentar Pak Mahmudi karena calon harus memberikan visi misi dulu, karena menurut aturan ini pleno 1 selesai, pleno 2 tetap dilaksanakan. Oke? Oke. Jadi, karena yang satu tadi mengundurkan diri karena merasa tidak mampu, karena memang harus ada mempunyai waktu luang cukup menghadiri seluruh kegiatan dari Pengwil itu, kemungkinan Bu Puji katanya tidak bisa. Jadi saya putuskan untuk kali ini calonnya adalah calon tunggal Bapak Mahmudi. Tapi
sebelum saya akhiri mungkin Pak Mahmudi bisa menjelaskan visi misinya dulu. Karena apa? Karena calon ketua itu penting untuk teman-teman yang baru belajaran. Jadi kalau kok ketawa, enggak apa-apa Pak Mahmudi, kita belajar. Jadi nanti teman-teman bisa dengar visi misinya. Kalau Pak Mahmudi melenceng dari visi misinya, teman-teman bisa mengingatkan kembali. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu KPU yang memberi waktu pada saya untuk membacakan visi dan misi ya. Untuk visi dan misi, buat saya tidak boleh jauh-jauh dari ADRT ya. ADRT dan di sini sudah tersirat ya dalam tata tertib dan kriteria balon. Mungkin ada beberapa kunci yang saya garis bawahi dalam membuat visi ke depan. Kata kunci yang mungkin saya ambil di sini yaitu ada kata-kata pengayom ya. Ada pemimpin itu jadi pengayom. Terus ada kata-kata adil ya. Dan mungkin ada satu kata kunci lagi yang penting dalam menentukan visi misi yaitu amanah ya. Jadi kesimpulannya untuk visi saya ke depan yaitu mewujudkan PDKI Cabang Lamongan menjadi organisasi profesi yang amanah, adil dan pengayom bagi anggotanya untuk mewujudkan dokter gigi yang profesional. Itu visi saya ya. Adapun misi ini juga saya ambil dari beberapa kriteria calon ini, dari ketentuan yang dibacakan oleh KPU tadi. Yang pertama harus bisa komunikasi dua arah. Nah, mungkin dalam berorganisasi kita harus pandai berkomunikasi dua arah ya. Karena kita di lapangan itu enggak hidup sendiri ya. Jadi banyak organisasi sejawat yang kita di lapangan itu secara tidak langsung berjalan dengan mereka ya. Ada PPNI, ada IBI, ada ID, terus ada kebijakan pemerintah, dinas kesehatan, ada BPJS. Nah, itu kita harus bisa komunikasi dua arah. Jadi ada hubungan baik dengan mereka. Mungkin salah satu misi saya ke depan yang pertama memelihara dan menjaga hubungan baik dengan profesi lain ya, dan pemangku kebijakan yang ada. Siapa? Yaitu tadi ya anggota profesi di tetangga kita ya. Ada BPJS, ada Pemkab, ada dinas kesehatan, ada IBI, dan menjalin silaturahmi sama mereka. Terus ada lagi yang kedua, kita setiap tahun dituntut untuk meningkatkan kompetensi ya. Jadi salah satu syarat dari kita dapat praktek STR, kita harus selalu meningkatkan kompetensi ya. Kompetensi itu bisa kita jalankan dengan mengagendakan seminar-seminar, tes klinik atau workshop. Nah, ke depan pengen saya PDKI Cabang Lamongan aktif melakukan update pengetahuan ya dengan melalui kegiatan P3KGB yang harus selalu aktif untuk meningkatkan kompetensi kita untuk mewujudkan profesi dokter gigi yang lebih profesional. Terus yang terakhir, organisasi itu bisa berjalan baik dengan tata kelola juga yang bagus ya. Tata kelola seperti apa?
ya kita harus amanah, harus transparan, harus kolaboratif satu sama lain, dan harus harmoni ya. Kita ada junior, ada senior, ada yang karakter ini, ada karakter itu, dan semua harus disatukan, dikolaborasikan sehingga mewujudkan organisasi yang harmoni. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Mahmudi. Selanjutnya jangan turun dulu Pak Mahmudi, karena Dr. Gigi Mahmudi, karena dia bersedia sebagai bakal calon, maka pada saat ini kami sediakan fakta integritas yang harus ditandatangani. Monggo dibaca dulu. Nggih. Fakta integritas Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Lamongan. Saya Dr. Gigi Mahmudi, calon Ketua Pengcap PDGI Lamongan periode 2022 periode 2025. Dalam rangka berpartisipasi memperbaiki masa depan kehidupan bangsa, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut mempercepat mewujudkan dunia organisasi profesi yang bersih, transparan, dan profesional. 2. Akan melaksanakan dan mengelola organisasi dengan sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada tata kelola organisasi yang baik. 3. Akan memerintahkan semua jajaran pengurus Pengcap PDGI Lamongan untuk mendatangani piagam fakta integritas dan melaksanakan modul-modul fakta integritas PDGI secara bertanggung jawab. 4. Akan memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas organisasi, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir KKN. 5. Akan memegang teguh 3K, yaitu komitmen, konsisten, dan konsekuen sebagai prinsip dasar dalam menjalankan organisasi, dan senantiasa meningkatkan komunikasi dengan anggota melalui pengurus wilayah, pengurus cabang, dan stakeholder lainnya. 6. Akan merahasiakan dan melindungi saksi yang menyampaikan informasi dugaan penyimpangan atau pelanggaran pelaksanaan fakta integritas di lingkungan PDGI. 7. Apabila terjadi pelanggaran atas fakta integritas ini, saya siap menghadapi segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lamongan, 4 Juni 2022, calon Ketua Umum Pengcap PDGI Lamongan, Dr. Gigi Mahmudi. Terima kasih kepada Dr. Gigi Mahmudi. Selanjutnya, walaupun ini kita sudah bisa meraba-raba kira-kira kepada siapa suaranya,
tapi tetap nggih. Jadi jelas karena ini yang menandatangani hanya satu calon, jadi pleno 1 kita tutup dengan satu calon bakal calon sudah ya, calon ketua PDGI cabang Lamongan, yaitu Dr. Gigi Mahmudi. Terima kasih. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita akan sebelum ke pleno kedua, karena kita tetap ikuti aturan, pleno kedua menurut tata tertib akan dipimpin oleh presidium. Presidiumnya terdiri dari 3 orang, 1 dari KPU dari KPU dan 2 dari peserta yang hadir. Yang dari KPU mungkin bisa dipimpin oleh Bu Puji, nggih? Karena Bu Puji sudah dari KPU oleh Bu Puji. Kemudian yang dari peserta mungkin dari sebelah sana. Siapa nggih? Monggo. Yang sebelah sana akan duduk di depan untuk membantu Bu Puji nanti di persidangan kedua. Siapa? Bu Lita. Ayo, Dr. Gigi Lita Leliana yang dari sana. Mas Hari, monggo. Nggih. Untuk selanjutnya secara penuh sidang pleno 1 kita tutup, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, ini sudah di sini sudah diputuskan nggih kalau penetapan bentar. Pasal 10 tadi sudah saya bacakan kalau tidak keliru. Apabila mekanisme pemungutan suara berdasarkan surat penjara, bentar, bukan ini Mas, tadi ada. Tata cara pengambilan keputusan sidang. Kalau hanya satu calon, keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nggih. Selanjutnya secara penuh sidang akan dipimpin oleh presidium. Ketua presidium nanti karena ada 3 orang, monggo nanti dari 3 orang itu bisa diputuskan mungkin dari KPU atau dari teman-teman, karena biar teman-teman belajar juga, biar tahu ini loh saya juga belajar juga soalnya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PDGI Pengurus Wilayah Jawa Timur, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Dr. Gigi Edward Shah Amit. Kemudian juga dari Pengurus Wilayah Jawa Timur, Pak Dr. Gigi Doni. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Selamat bertemu dengan teman-teman kembali. Yang baru-baru mungkin belum tahu nggih, Pak Edward ini
masih anggota PDGI Cabang Lamongan. Beliau dulu di Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Yankes Pelayanan Kesehatan. Dan sekarang beliau ada di Surabaya. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan terima kasih oleh KPU di mana telah menunjuk presidium, di mana presidium di sini ini anggotanya ada dari KPU 1 orang dan kemudian dari anggota 2 orang untuk sekretaris dan anggota. Untuk sekretarisnya, untuk ketuanya terima kasih, saya sudah dipilih oleh KPU. Untuk sekretarisnya sudah dipilih. Oh iya, setuju enggak ya? Dari pilihan Bu Yulita untuk presidium, ketua presidium, teman-teman setuju? Apa? Enggak ya? Setuju enggak? Malu-malu kucing. Ketok palu, sudah diketok palu enggak? Kemudian untuk sekretarisnya, ini saya pilih Dr. Kiki Hari Budiono. Bagaimana untuk anggota? Setuju juga, suaranya keras sekali loh Mas Hari. Kemudian untuk anggotanya, ini saya pilih Bu Dr. Kiki Lita Leliana. Setuju, tambah keras lagi. Tambah siang, tambah semangat. Mantap. Jadi untuk presidium ini dianggap sah, nggih? Sah. Didok. Oh, dok. Baik, teman-teman sudah setuju nggih? Saya tetapkan untuk anggota presidium hari ini disahkan. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan dari tugas KPU tadi, di mana kita sudah memiliki balon untuk pemilihan, sudah calon Ketua PDGI Cabang Lamongan, di mana untuk calon ini sudah ada calon tunggal yaitu Pak Dr. Kiki Mahmudi, dan dari tata cara pengurusan tadi ada dari pasal 10 ini yang menyampaikan bahwa keputusan bisa diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jadi untuk saat ini karena kita sudah mempunyai calon tunggal, untuk itu presidium memutuskan ya. Jadi pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, dalam acara musyawarah cabang Lamongan telah dipilih secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu Ketua PDGI Cabang Lamongan yang terbaru, yaitu Dr. Kiki Mahmudi. Periode nggih, maaf. Saya ulangi nggih. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, di acara musyawarah cabang PDGI Cabang Lamongan, dengan memilih cara secara musyawarah untuk mufakat, maka diputuskan untuk Ketua PDGI Cabang Lamongan untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2025 diputuskan yaitu Dr. Kiki Mahmudi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk acara musyawarah cabang ini dari pleno 1 ke pleno 2 alhamdulillah sudah disepakati dan diputuskan, di mana teman-teman sudah menyetujui. Dan untuk itu untuk sambutannya ya. Baik, untuk presidium mungkin tugasnya sudah selesai karena kita sudah mengikuti dari awal, dan juga kalau sudah ada musyawarah mufakat otomatis juga tidak ada voting. Untuk itu kita panggil untuk ketua terpilih PDGI Cabang Lamongan periode 2025 sampai dengan 2022 sampai dengan 2025. Untuk itu kepada Dr. Mahmudi
Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan, harapan atau suara teman-teman Jawat semua yang tadi memilih saya, yang mempercayakan PDGI kepada saya, dan mohon doa restu mudah-mudahan saya mampu dan bisa membawa PDGI Lamongan lebih maju dan lebih profesional ya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang hari ini bekerja keras untuk melaksanakan acara ini, dan saya yakin teman-teman itu sudah capek dan tetap semangat ya. Terima kasih untuk panitia ya. Terus ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini kan muskap ya, baru muskap, dan nanti ada pelantikan ya, ada pelantikan. Dan bagi teman-teman yang mau ngurus SPR atau perpanjangan minta tanda tangan ketua PDGI Lamongan, itu nanti saya dibantu oleh Bu Imung ya, sampai nanti pelantikan. Jadi yang bertanda tangan untuk surat-surat untuk kayak pengajuan perpanjangan STR itu masih Bu Imung ya. Dan nanti kalau sudah dilantik, nanti otomatis sistem E3G-nya berubah nanti ya. Jadi teman-teman sampai nanti pelantikan tetap di bawahnya masih DRG Bu Imung. Oke. Dan nanti saya dibantu oleh Bu Imung dalam masa transisi. Terus Bapak Ibu dan nanti dalam kepengurusan nanti Bapak Ibu jangan jangan nolak atau jangan beberat hati untuk membantu saya ya. Karena tugas PDGI semakin lama semakin berat ya. Semakin berat, tantangannya juga semakin banyak ya. Tantangannya semakin banyak. Dan saya mohon saya nanti dibantu ya dengan keikhlasan, siapapun nanti yang ditunjuk jadi pengurus ikhlas membantu saya untuk membantu memajukan PDGI. Mungkin itu 1-2 kata yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Terima kasih kepada Pak Dr. Gigi Mahmudi sebagai Ketua terpilih PDGI Cabang Lamongan periode 2022 sampai dengan 2025. Semoga amanah, dan saya harap teman-teman semua mendukung Dr. Gigi Mahmudi, dan kita berharap tentunya PDGI ke depan, karena ini pandemi juga sudah mulai berakhir ya, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang heboh ya, seperti yang sebelum Covid sebelumnya. Dan untuk pembentukan pengurus mungkin Bu, hak prerogatif dari ketua untuk menentukan, dan paling lambat berapa Bu? 2 minggu ya? 2 minggu setelah ini sudah diumumkan. Baik. Dan nanti diusulkan ke PB, dan nanti setelah dari PB turun SK akan ada pelantikan untuk ketua PDGI-nya. Baik, aplaus kepada ketua PDGI kita yang baru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas perjuangan dan usaha dari ketua PDGI cabang PDGI Lamongan yang lama.
Terima kasih Dokter Doni nggih. Bu, terima kasih nggih atas perjuangannya. Selamat. Sekali lagi aplaus kepada Dr. Gigi Mahmudi sebagai Ketua PDGI Cabang Lamongan terpilih untuk periode 2022 sampai dengan 2025. Dan saya harap nanti untuk pengurus dan anggotanya nanti hak prerogatif dari ketua untuk menentukan, dan kita lulus yang lama. Baik Pak Dr. Mahmudi, jadi nanti tetap hak prerogatif dari ketua yang terpilih dan tetap berkonsultasi ya dengan pengurus yang lama. Dan kita tunggu paling lambat 2 minggu ya untuk menentukan anggota-anggotanya, dan setelah nanti terbentuk akan kita kirim ke PB PDGI, dan dimana nanti kalau sudah keluar SK dari PB PDGI akan ada pelantikan dan yang dilantik oleh pengurus wilayah. Baik, berita acara ya, penandatanganan. Apa? Ini. Untuk Pak Dr. Gigi Mahmudi, kami harap ke depan. Oh, nggak usah tanda tangan, nggih. Baik, Bapak Ibu semua, sudah ditetapkan nggih keputusan sidang pleno. Ini akan kita tanda tangani. Saya akan menandatangani berita acaranya. Berikut sekretaris dan anggota Bu Lita. Setuju nggih? Monggo Mas Hari untuk berita acaranya. Iya, enggak. Bu Lita. Baik Bapak Ibu semua, berita acara sudah ditandatangani. Jadi mulai detik ini Ketua PDGI Cabang Lamongan periode 2022 sampai dengan 2025 akan dipegang oleh Dr. Gigi Mahmudi. Baik, terima kasih atas dukungan teman-teman semua untuk acara Musjab pada hari ini. Semoga acara kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan PDGI Cabang Lamongan lebih maju, lebih dikenal oleh PDGI se-Indonesia. Baik, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pengurus wilayah yang sudah membimbing kita untuk menyelenggarakan acara Musjab ini. Baik, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemberian cenderamata kepada pengurus wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gigi Edward Syah Amir Tan Malayu dan Dr. Gigi Doni Suwoyo dipersilakan untuk maju ke depan, serta Dr. Gigi Siti Murningsih selaku Ketua PDGI Lamongan untuk menyerahkan kenang-kenangan sekaligus berfoto bersama. Oh iya, foto dulu. Bentar, foto dulu.